Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca ayat yang ke-44. Qala Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, hamzah istifham lilingkar. Ya, pertanyaan dalam rangka mengingkari. Apakah kalian memerintahkan manusia bil bir, al bir yani al khair, dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ini al-inkar yang dimaksud dalam hamzah istifham ini adalah pengingkaran terhadap perbuatannya, memerintahkan orang lain berbuat baik tapi dia melupakan diri sendiri, tidak memerintah dirinya untuk berbuat baik atau meninggalkan kemungkaran. Subhan bin rahimahullah berkata, kata beliau, qala at-tafsir, innal wahida minhum ya'muru aqaribahu bittiba'in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi memerintahkan kerabatnya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu innahu haqq. Berkata bahwasanya dia, Nabi Muhammad adalah hak. Lakin tamna'uhu ri'asatuhu wa jahuhu an yu'mina bihi. Tapi dia sendiri yang memerintahkan, yang menyuruh kerabatnya beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul, dia sendiri malah tidak. Dia terhalang oleh kepemimpinannya, kedudukannya, sehingga tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nyuruh orang beriman, tapi dia sendiri tidak. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, min amsil dzalik, di antara amsilah dari ayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gulaman bil yahud kana maritan. Nabi pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Fa hadara ajaluhu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indah. Datang ajalnya, tanda-tanda sakaratul maut, tanda-tanda kematian, dan kemudian Nabi SAW ada di sisi anak tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rusdi. Nabi pun mendawahinya kepada iman, kepada petunjuk. Fanadhara ila bi karena istashiruhu, seorang yang sedang sakit ini, yang menjelang kematiannya, ketika didawahi Rasul, diajak masuk Islam, melihat ke ayahnya, seakan-akan minta saran dari ayahnya. Faqalahu abu, maka si ayah tadi, si bapaknya yang Yahudi ini berkata, Ati' Abul Qasim, taatilah, ikutilah Abul Qasim, ini Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Pada syahadul gulamu syahadatul haqq, maka anak muda ini pun bersyahadat dengan syahadat yang benar, sehingga dia meninggal di atas Islam.
Faharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, Nabi pun keluar seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia, menyelamatkan anak muda tersebut dengan sebab dakwahku dia selamat dari neraka. Tapi ayahnya masih tetap di atas Yahudiyah, namun menyuruh anaknya untuk masuk Islam. Ini atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian memerintahkan orang lain berbuat baik tapi diri kalian sendiri ya kalian lupakan. Wa antum taslunul kitab, ini jumlah haliyah, yakni dalam keadaan kalian membaca kitab. Yang di dalam kitab tersebut ada penjelasan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau, dakwah beliau. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Nah, hamzah di sini yang terakhir ada hamzah istifham litaubih. Iya, hamzah istifham pertanyaan tapi dalam rangka taubih, menjelekkan mereka, menunjukkan jeleknya seorang yang tidak menggunakan akalnya untuk kebaikan. Di antaranya yang menyuruh orang berbuat baik tapi dia tidak berbuat, menyuruh orang meninggalkan kemungkaran, dia sendiri masih mengerjakan kemungkaran. Afala ta'qilun. Pada ayat ini yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah taubih haula'i alladziina ya'muruna bil birr wa yansawna anfusahum. Taubih menerangkan buruknya, jeleknya orang-orang yang memerintah kepada kebaikan tapi melupakan diri mereka sendiri. Dan dari kemunafiqil akal, ini menafikan akal. Orang yang benar-benar berakal mestinya dia melaksanakan perintah yang diperintahkan kepada yang lain dan meninggalkan larangan yang dilarang orang lain melakukannya. Waqad warada al-wa'idu syadid ala man kana hadza da'buhu, ala man kana hadza da'bahu. Telah ada wa'id, ancaman yang keras terhadap orang-orang demikian keadaannya. Menyuruh berbuat baik tapi dia sendiri tidak berbuat baik, melarang yang mungkar dia sendiri masih melakukan kemungkaran tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yu'ta birrajul fayulqa finnar fatandajaku aqtabu. Ada seorang didatangkan di akhirat nanti, kemudian dilemparkan ke neraka. Ketika itu sampai terburai ususnya. Fayaduru kama yadurul himar birahah. Orang ini pun kemudian mengitari, berputar sebagaimana himar mengitari tempat dia diikat di rahanya. Fayajtami'u fihi ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka pun mendatangi, berkumpul kepada orang ini yang sedang terburai ususnya, yang sedang berputar-putar. Fayaqulun ya fulan, ahlun nar berkata, ya fulan, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami dari berbuat mungkar? Fayaqulu, jawaban dia, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Artinya dulu aku merintahkan kalian berbuat ma'ruf, berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya.
wa anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, wa ati, tapi aku malah melakukannya. Maka dia pun terkena azab demikian. Sehingga di sebagian tafsir, yang tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan semakna dengan ayat ini, ayat dan dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sama dengan ayat ini. Di antara pada ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tawbihul 'alim al-mukhalif lima ya'muru bihi aw lima yanha anhu. Ini tawbih, ya, cercaan, celaan yang menunjukkan jeleknya seorang yang berilmu tetapi menyelisihi apa yang dia perintahkan kepada manusia atau apa yang dia larang manusia melakukannya. Ini sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya celaan Allah kepada Bani Israel atas perbuatan-perbuatan mereka itu juga bisa menjadi celaan terhadap kita kalau kita melakukan seperti perbuatan Bani Israel. Sehingga ketika kita membaca kisah-kisah Bani Israel, bukan hanya kisah, bukan hanya cerita, tapi adalah ibrah. Jangan sampai kita berbuat seperti perbuatan mereka sehingga tercela, terkena iqab sebagaimana mereka terkena celah dan siksa. Di antaranya ini, di antara sifat Yahudi adalah memerintah kepada kebaikan tapi tidak melakukannya, melarang dari yang mungkar tapi malah melakukannya. Di antara faedah ini kata beliau rahimahullahu taala, anna man amar bi ma'ruf wa lam yaf'alhu aw naha an munkar wa fa'ala min hadhihi ummah fa bi syabahun bil yahud. Barang siapa yang merintah kepada perbuatan ma'ruf tapi tidak melakukannya, atau melarang dari yang mungkar tapi dia sendiri malah melakukannya, maka ya, dia ada pada diri dia syabahun bil yahud, kemiripan dengan Yahudi. Allahu a'lam bishawab.